Polisi merilis jumlah anggota ATG besutan Wahyu Kenzo mencapai 25.000 orang, bahkan lintas benua. Total dana yang berhasil ia himpun mencapai 9 triliun rupiah. Penyidik Polda Jatim juga sudah menyita sejumlah aset milik Wahyu berupa mobil mewah, motor gede, dan rumah. Para korban berharap aset dan dana yang tersisa disita untuk kemudian dikembalikan kepada mereka. Tapi harapan saya sih masih bisa dikembalikan dengan mungkin dengan jumlah persentase dari sisa dana yang dimiliki oleh ATG yang mungkin nilai 9 triliun itu kan akumulatif ya dari secara totali. Tapi dari secara totali tersebut berapa persenkah yang sebenarnya dana itu masih ada, maka itu akan dikembalikan kepada seluruh member itu berdasarkan mungkin nilai persentase ya. Al Rizky mengaku sudah 2 kali tertipu investasi robot trading. Pada pengalaman pertamanya, di Fahrenheit, Pengadilan Negeri Jakarta Barat 12 Desember 2022 lalu memutuskan dana yang dihimpun pelaku dikembalikan ke korban. Namun hingga kini, Al Rizky belum juga menerima pengembalian uang tersebut. Ia khawatir, kasus kali ini akan berakhir seperti pada kasus Crazy Rich lainnya, Indra Kents. Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan aset dan dana milik Indra Kents disita dan dirampas negara. Kepala Bidang Aduan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Warsito Aji menegaskan, jangan sampai korban menjadi korban 2 kali. Proses hukum yang berjalan tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan kembali dananya. Ia mengatakan, sistem hukum dan peradilan harus memastikan hak korban diberikan dalam putusan nanti. Pasti ada aset-aset yang aset-aset yang akan disita oleh pengadilan gitu kan, terkait aset-aset itu, apakah aset itu merupakan hasil tindak pidana gitu kan. Kalau memang aset itu ada hasil tindak pidana penipuan, itu harusnya dikembalikan kepada si konsumen melalui proses pengadilan gitu kan. Proses pengadilan itu harusnya juga ada proses pengawalan sampai hak konsumen itu dikembalikan oleh negara gitu sebagai korban dari aksi penipuan tersebut gitu. Dalam upaya banding di Pengadilan Tinggi Banten, hakim memutuskan aset dan dana yang disita negara dikembalikan kepada korban penipuan Indra Kents. Sementara pada kasus First Travel, korban sampai harus berjuang mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk merebut kembali aset dan dana yang dirampas negara. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Dian Purnama mengatakan, korban berhak atas aset dan dana yang disita tersebut. Namun untuk memastikan aset Wahyu Kenzo diserahkan ke korban, verifikasi korban harus dilakukan sejak awal. Selanjutnya, harus ada mekanisme distribusi hak korban yang melibatkan lembaga negara. Nah, akhirnya tidak ada yang menyepakati bagaimana cara pembagiannya, bagaimana cara menjual aset, kewenangan menjual aset-aset tersebut, dan lain sebagainya. Jadi, saya rasa meskipun putusan itu kemudian mengatakan mengembalikan kepada korban, seharusnya itu harus dimaknai bahwa ada lembaga dari pemerintah ini yang memfasilitasi itu, Mas, melakukan itu, ya, entah dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor atau kemudian kejaksaan minta kepada lembaga pelindungan saksi dan korban untuk melakukan upaya itu, Mas. Menurut Dian, pembukaan hotline untuk korban Wahyu Kenzo oleh polisi sudah benar. Kemudian, polisi juga harus menjelaskan skema pengembalian hak korban tersebut. Jika tidak dilakukan, maka nanti saat hakim memutuskan aset dan dana yang disita dikembalikan kepada korban, maka putusan itu sulit dieksekusi. Dian mencontohkan, dalam kasus Fahrenheit, pengembalian dana yang diserahkan ke paguyuban ternyata tidak jelas prosesnya. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.